سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهرا وملائكة المقربين خصوصا جمعنا ولأهلها ولنقبا ولنجبا وللأمثال وللأبدال وللأرسل وللمرسوس وللكتب وللحطب والوعوس وكل رجال الوحيد ثم إلى أسرة والعيد والحليات وسيد الشيخ مصطفى بكري وسيد الشيخ محمد كمال بن عبد الكريم الصمد وسيد الشيخ عبد الصمد الفارقاني وخصوصا سيد الشيخ إسماعيل جبارتي سيد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بإتمام النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الهادرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan
tauhid iman Islam insyaallah ma'rifatullah. Salawat terkirim salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita pengikut setia beliau sampai akhirul hayat. Misal kita main kitab ini di ujung ada nafis sebetulnya. Betul, memang aku akui beliau ini wali syekh. Ini cara menulis kitab ditutup dengan selawat sesuai dengan hadis, ya. Setiap doa ataupun amalan itu tidak diakhiri dengan selawat itu tidak afdal. Tidak afdal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini suatu pasal yang mengenai sholawat. Bermula makna sholawat daripada Allah Ta'ala atas Nabi itu rahmatnya atau kasih sayang yang disertakan dengan dia membesarkan, dan atas yang lain daripada itu mutlak dengan rahmatnya atas yang lainnya ini alam artinya. Maka sesuai dengan firman Allah setiap Jumat itu dibaca khotib, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Tadi diceritakan makna salawat itu daripada Allah Ta'ala atas Nabi itu dengan benar rahmat kasih sayang. Jadi bagaimana makna salawat Allah dengan Nabi ini? Mustahil Allah itu berkata-kata. Maka dikatakan dengan rahmat Allah. Artinya baginda Muhammad Rasulullah SAW itu tidak dapat terlahir, tidak dapat nyata, tidak dapat jadi tanpa awalnya daripada zatul. Nah itu selawatnya Allah dengan Nabi itu kejadian ruh Muhammad itu daripada zat Allah. Itu maknanya. Maka dalam ilmu tauhid sama dimanakan selawat itu hubungan. Jadi hubungan Allah kepada Nabi, hubungan Nabi kepada Allah. Artinya Nabi tidak dapat terlahir ruh Rasulullah itu tanpa dengan kejadian daripada tajallinya dan Muhammad itu tidak bisa memuji Allah tanpa dengan puji Allah juga. Ya Bu. Nah setelah Allah berselawat atas Nabi, maka jadilah Nabi Muhammad Rasulullah. Ini mana ruhnya. Kemudian seluruh malaikat, seluruh alam pun berselawat atas Nabi. Tadi sudah dikatakan itu hubungan. Artinya kenapa dikatakan para alam, bahkan Nabi Adam pun berselawat atas Nabi? Karena semua alam ini tanpa dengan Nur Muhammad Rasulullah itu tidak bisa jadi dan tidak bisa nyata. Nah, dengan saya paham ini, kalau kamu nak baca selawat tadi, seluruh alam ini, baik pun yang nyata dalam pandangan zahiriyah ataupun tidak dapat dipandang oleh mata zahir, semuanya berselawat atas Nabi, berhubungan langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena awal kejadian alam ini daripada Nur Muhammad Rasulullah. Maka istimewa selawat. Maka semua alam ini di bawah kidamnya Rasulullah. Artinya kita pun tidak sampai kepada Allah tanpa melaluinya daripada wasilah Rasulullah. Maka banyak-banyak berselawat. Yang mana Ustaz? Ya, kalau bacaan selawat banyak. Sebenarnya selawat itu mengerjakan wajib selawat, ya. Ibadah sunnah selawat, lebih dari mana selawat? Hubungan dengan Nabi. Maka kalau senantiasa kita mengerti mana selawat, artinya kita berjumpa dengan
Nabi dengan Rasul, walaupun tidak berjumpa jasad dohirnya, ya berjumpa kita ini sebetulnya. Ya, kalau jasad dohirnya tidak berjumpa, nah kalau kita betul-betul dengan wasilahnya Rasulullah, dengan di bawah kidamnya Rasulullah menuju pada Allah, dan kita taat kepada apa yang diperintahkan Nabi itu sesuai dengan perintah Allah, tidak mungkin tidak sesuai, artinya kita telah berhubungan kepada Nabi dan telah berhubungan kepada Allah. Karena Nabi itu tidak dapat nyata Rasulullah tanpa dengan Allah. Jadi dia bagus baca selawat. Cuma kita ini kadang-kadang melok-melok. Ya jadilah daripada tak melok. Ya, ngerti selawatnya belum, ya? Bacanya selawat tidak dalam mulut, namun anda sampai pada pengertian. Dibaca, diteliti, ditelaah, dimaknakan, dihayati, nah baru ketemu makna selawat sebenarnya. Dalam saya tauhidnya, ketemu walaupun dengan kalimat selawat, memandang sesuatu dengan pandang modal itu batal betul, bertemu juga sih. Karena tidak dapat nyata Muhammad Rasulullah tanpa dengan Allah. Dengan sisi manapun, dengan sisi selawat bisa terbuka hijab. Dengan sisi misalnya asma Allah bisa terbuka hijab. Dengan sisi firman Allah bisa terbuka hijab. Yang penting kita hayati betul-betul itu setiap saat. Maka itu saya katakan tadi, ingin terbuka hijab itu cuma tergantung niatnya dulu, satu niat. Kedua kesungguhannya. Ketiga dengan banyak istilahnya jemputan dulu lah bahasa kami. Nah kalau sudah terbuka hijab, semua yang kamu ahli misalnya di bidang pondok pesantren misalnya kan, di pembelajaran ngaji lain-lain itu nyambung, nggak ada yang ditinggalkan. Bahkan lebih indah kalau memang bisa nahwu sorong kan, bisa ilmu mantek, balago misalnya kan, tafsir dan lain sebagainya, itu lebih luas penyampaiannya, lebih luas lagi. Namun dipahami dulu, dikenal dulu Allah dan mana selawatnya, sehingga dan kalau menyampaikan itu bukan semu lagi, betul-betul ini dari Allah langsung, dari Allah langsung. Dan di situ tidak ada keraguan, apa salah atau benar ya, artinya berarti keraguan. Nah kalau langsung dari Allah sudah menjadi hak yang satu, di situ tidak ada keraguan. Semua perbuatan ibadah itu dia tidak ada lagi keraguan. Bahkan yakin mutlak dia diterima oleh Allah, maka agak sulit dia bukan diumumkan. Kalau didengar umum, kayaknya akan ampun. Bukan. Nah kalau kita meragukan amal ibadah itu diterima dengan tidak, itu membuktikan tidak dengan ilmu. Dan keraguan itu yang membuat batalnya tidak diterima oleh Allah. Saya istilahkan begini saja. Kalau kita bekerja pada alam goib ini dengan rasa keraguan, dan pekerjaan itu tidak akan sempurna. Yakin lah. Misalnya masang batu kan, ragu-ragu, lulus tidak. Akhirnya tidak lulusnya. Lama-lama rubuh, masih hujan pun kan, miring tuh. Itu perbuatan yang nyata. Artinya satu tamsil, maka saya katakan semua kejadian itu ayat semua betulnya. Kita kaitkan dengan mana tauhid iman, Islam makrifat, amalnya zahiriyah, batinnya dekat kepada Allah. Nah, tatkala ada keraguan kita beramal itu menunjukkan berarti ambruknya, rusaknya amal ibadah itu ditolak oleh Allah. Berarti belum fasal, belum berhubungan langsung. Nah, Rasulullah itu mengerjakan ibadah tidak ada ragu-ragu, namun akhlak adab tetap. Gimana? Tetap dia berdoa, kan? Ya Allah, aku mohon ampunan dosa-dosaku. Ya Allah, terimakan amal ibadah. Itu akhlaknya saja. Keyakinannya sudah yakin itu diterima. Jadi tidak merubah situasi dan kondisi pada umumnya. Semenjak tolak balak boleh, tinggal pandangannya bahaya bedanya. Kalau tolak balak makrifat bukan nolak ilmu. Kalau tolak balak saya nolak nih kan dia kan.
Atau tangan dibalik, tidak apa-apa dibalik apa? Mau baliknya lagi, tidak ada yang salah-salahan. Doa apapun dibaca kalau sudah mengerti makna hakikatnya alam ini, tidak ada kesalahan. Karena sudah ngerti. Sebab kesalahan tidak sempurna dengan ilmunya. Ya kami juga berdoa, tidak masalah berdoa. Tapi memang berdoa itu wajib, bukan sunnah. Kalau orang Ustaz belum bawa hukum fikih, bukan dia pun berdoa tadi. Dia membaca doanya mungkin sunnah kan. Berdoanya wajib. Iya tadi itu. Karena dalam istilah ma'rifat, doa itu mutlak menyerahkan diri zahir batin kepada betul-betul tidak merasa memiliki apa-apa. Itulah mana Allah. Setelah itu silakan baca doa. Mau doa tolak balak boleh, doa panjang umur boleh, kan? Umur yang mana dipanjangkan ini? Nanti ini kiasin. Doa rezeki, murah rezeki boleh, rezeki yang mana rezeki? Kalau umur jasad, Wallahu a'lam bisawabnya. Umur yang mana ini? Artinya keilmuan ingin jangan sampai hilang dan lenyap, dan sampai terputus dan biasa mengalir, tidak terputus dan biasa kepada Allah. Ya umur juga ya. Keilmuan. Kalau umur jasadnya wallahu a'lam bisawabnya. Wallahu a'lam. Banyak rezeki betul. Artinya itu bukan betul melihat hilangannya banyak itu. Banyak rezeki berarti sudah penuh, sudah lengkap, sudah karam zahir batin ini. Rasa zuhnya zahir batin sudah ada lagi yang lain. Hanya Allah, 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 Allah. Nah itu banyak bisa. Ya sama Quran pun begitu, hadis pun begitu. Maka perlu bimbingan. Ini sudah mentradisi. Kalau bahasa aku menjamu sekarang di Torikos yang sama nyala, aku tak ngomong Torikos lain. Mentang-mentang sudah sampai mengenal penghizat, kadang-kadang jadi satu dari orang tidak melihat jumlah bilangan. Waduh, yang udah modelnya mati, setengah mati, belum matinya. Kalau bahasa kami lompatkan mati-mati keroh. Tahu nggak kayu itu kalau mati-mati keroh? Apalagi kayu api yang pernah dibuat untuk di rumah makan Padang, yang merah itu, perawannya itu, hidup tenaga keras kayu itu hidup, apalagi mati keroh. Kalau empuh tidak pas, kekerasan empuhnya, matonya, pecah sampai kelemahan kembali. Jadi hati-hati nih, kami mulai agak tegas-tegas dari dulu kami tegaskan. Harus betul-betul ditelaah betul dari itu dihayati. Bingung tanyakan. Karena ulama Qurawi itu dia sudah betul-betul dengan pandangannya satu dan yakin itu memang sudah lama dari Allah, tidak akan meleset. Tapi untuk diri dia belum tentu orang lain itu bisa memahami. Maka oleh karena itu jemaah sebetulnya artinya sholawat itu kesimpulannya tidak hanya dengan dibaca, bukan hanya dibaca, betul-betul dengan kesabaran Allah Subhanahu. Karena Allah itu berselawat dengan Nabi, malaikat berselawat dengan Nabi, kita berselawat dengan Nabi. Kalau bahasa kita terima kasih. Ya, kalau tidak dengan Nur Muhammad kita tidak hati. Ya kan? Muhammad Rasulullah kalau tidak Allah itu tidak bisa dinyata. Itu bahasa kita tak terima kan? Kalau kita kecil mencinta dengan Nabi Muhammad itu benar-benar lah ya. Itu ini kalau pakai cinta tapi dengan berbuat apa itu namanya? Kita sembung. Cinta di bibir tapi jadi tidak. Kalau bahasanya udah lagi. Dan cinta Allah dan Rasul itu paling utama.
Maka Rasulullah Nabi Muhammad saking cintanya pada Allah dan juga dicintai para sahabat, itu luar biasa. Kalau perjuangan kita sudah pribadi kami ini, dibanding dengan perjuangan Nabi, sahabat, dan dengan ulama saja, para wali yang abad 14, 17 saja, kita belum sejauh rambut mereka. Dari daya, tenaga, pikir yang lain, cara ibadahnya belum sejauh rambut mereka. Cuma kadang-kadang di akhir zaman ini nganeh, baik sembahyang 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, dan sudah haji juga, misalnya sudah bisa nyalakan para wali terdahulu, misalkan wala makan sebanyak yang memang para wali itu terasa kenyang karena sedikit makan dia berhenti. Saking asiknya kepada Allah. Kita ini kalau belum kenyang, belum nampak, belum berhenti. Apalagi bulan puasa ini kan. Ibadahnya para wali itu luar biasa, wajib sunnahnya. Kalau memang tak ada santrinya dari zuhur ketemu asar, dia istighfar sekarang ke fathur, dia tetap zikir kepada Allah. Mahabbah dia, mujahadah, muraqabah misalnya. Kecuali ada santri yang tahu, kita kalau ada salam di dalam kadang sudah masalah. Main HP, pakai berani nyalakan para wali. Ada kadang-kadang aneh dalam negara ini. Berani nyalakan para wali-wali kutubnya, wali atau abdal. Sementara kita untuk ditingkatkan wali wilayah, wali yang pun wala dimaksud pada wilayah wali. Cuma bersyukur kita di samanya ini kita kesesaman pernah berkata, barang siapa sudah bertalqin berbaikat dengan waliullah samania, maka dengan ijabah dengan doa beliau dimasukkan ke dalam wilayah para awliya Allah, tapi dengan catatan mengerjakan semua amal baik, tidak berubah hukum-hukum sunnatullah wa sunnatuna, artinya tidak mencari. Kalau sembahyang udah ada dalam, puasa udah dalam, kan kilokaknya dimasuknya. Kilokaknya. Jadi alasan juga bila bersama itu sudah jadi sesama. Tak apa-apa dah sembahyang. Artinya tetap dia perwali. Ada guru gitu. La ilaha illallah. Itu namanya. Terus saya apa di guru itu berkata yang betul-betul berpegang teguh. Maka doa menakib itu kan ada doanya kan, itu kan baca. Jadi umat Muhammad itu cara dia mengibaratkan barang saya membaca doa ini 4 kali di waktu subuh. Awas itu aja itu bias itu. Maka dia dimasukkan dalam wilayah wah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعل أمة سيدنا محمد اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد اللهم بأبي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله